Kita lanjutkan pada pembahasan konsep pidana dan pemidanaan. Sebelumnya kita sudah membahas konsep perbuatan pidana, kemudian konsep pertanggungjawaban pidana, dan yang ketiga adalah konsep pidana dan pemidanaan. Sebelum kita masuk kepada konsep mengenai pidana dan pemidanaan di Indonesia, terlebih dahulu saya akan menyampaikan apa itu pidana dan pemidanaan. Istilah pidana merupakan terjemahan dari istilah straf dalam bahasa Belanda. Maka orang Jawa itu biasanya kalau misalnya anaknya itu melakukan perbuatan yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, mengancamnya, awas, nanti ayah atau ibu straf. Nah, straf itu dari bahasa Belanda straf, artinya adalah pidana. Ya, sehingga istilah hukum pidana disebut dalam bahasa Belanda dengan strafrecht. Straf itu adalah pidana, recht itu hukum. Sehingga strafrecht diterjemahkan menjadi hukum pidana. Ada catatan bahwa ada yang mengartikan straf dengan hukuman. Ini menjadi kurang tepat karena ketika istilah straf diterjemahkan menjadi hukuman, maka strafrecht akan diterjemahkan menjadi hukum-hukuman. Karena memang hukuman itu sifatnya luas. Bisa berupa hukuman di bidang hukum perdata, hukuman di bidang hukum administrasi negara, bahkan sampai pada hukuman yang bersifat non-hukum. Oleh karenanya lebih tepat kata straf ini diterjemahkan dengan pidana, yang merupakan bentuk khusus dari suatu hukuman, yaitu hukuman yang ada di dalam hukum pidana. Nah, sanksi dalam hukum pidana lebih tepat disebut dengan istilah pidana. Karena istilah hukuman memiliki makna yang sangat luas yang tadi saya sampaikan. Bukan hanya dalam ranah hukum pidana, tapi juga digunakan dalam ranah hukum yang lain, bahkan dalam ranah-ranah lain di luar hukum. Nah, karena itulah penerjemahan yang tepat dari straf itu adalah pidana. Sehingga strafrecht diartikan dengan hukum pidana. Itu adalah merupakan bentuk sanksi yang ada di dalam hukum pidana. Bukan sanksi di luar hukum pidana. Sehingga straf ini lebih tepat kalau diterjemahkan dengan pidana. Ya, Van Hammel mengartikan pidana dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Yang perlu digarisbawahi dari definisi yang diungkapkan oleh Van Hammel bahwa pidana itu adalah suatu penderitaan. Yang namanya pidana yang menderitakan. Siapa yang menjatuhkan? Yang bisa menjatuhkan hanyalah kekuasaan yang berwenang atas nama negara. Kecuali itu tidak ada yang bisa menjatuhkan pidana. Kalau ada yang menjatuhkan pidana di luar kekuasaan yang berwenang atas nama negara, maka itu disebut sebagai tindakan main hakim sendiri atau Eigenrechte. Ja'far Umar Thalib almarhum dulu ketika menjadi Panglima Laskar Jihad di Ambon, pernah menghukum anak buahnya yang dia mengaku melakukan perbuatan zina. Apa yang dilakukan oleh Ja'far Umar Thalib itu adalah perbuatan main hakim sendiri, Eigenrechte. Kenapa? Karena Ja'far Umar Thalib ini bukanlah penguasa yang berwenang atas nama negara untuk menjatuhkan pidana. Kemudian kenapa pidana itu dijatuhkan? Menurut Van Hammel, pidana itu dijatuhkan karena seseorang telah melanggar suatu peraturan hukum yang memang harus ditegakkan oleh negara.
Ini pengertian pidana menurut Van Hammel. Simons mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dapat dijatuhkan bagi seseorang yang melanggarnya. Kata kunci yang pertama sama, bahwa pidana itu adalah penderitaan. Karena memang pidana itu ketika dijatuhkan terhadap seseorang, seseorang itu akan mengalami penderitaan. Dijatuhkan terhadap siapa? Terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap suatu norma. Nah, kapan pidana itu bisa dijatuhkan? Pidana itu bisa dijatuhkan berdasarkan suatu putusan hakim. Nah, ini juga benar karena tidak ada pidana tanpa adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Sudarto mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Kata kuncinya yang pertama sama, pidana itu adalah penderitaan. Dijatuhkan terhadap siapa? Terhadap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, delik itu perbuatan pidana, yang berwujud suatu nestapa, yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pelaku delik tersebut. Kata kuncinya, pidana itu adalah nestapa. Nah, nestapa itu sama dengan penderitaan. Siapa yang menjatuhkan? Yang menjatuhkan adalah negara. Kepada siapa? Kepada pelaku yang melakukan delik atau perbuatan pidana. Ini pengertian pidana menurut Roslan Saleh. Kemudian, menurut Sir Robert Cross, Robert Cross mendefinisikan pidana sebagai penderitaan yang dijatuhkan negara kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Kata kunci definisi dari Cross adalah pidana itu merupakan penderitaan. Siapa yang menjatuhkan? Yang menjatuhkan adalah negara. Kepada siapa? Kepada orang yang melakukan tindak pidana. Ya, Muladi dan Barda Nawawi Arif memberikan definisi mengenai pidana ini. Apa definisinya? Yang pertama, pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Jadi unsur pidana yang pertama adalah berupa penderitaan atau nestapa yang sifatnya tentu tidak menyenangkan bagi orang yang dijatuhinya. Yang kedua, pidana diberikan secara sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau pihak yang mempunyai wewenang. Yang menjatuhkan tidak sembarang orang, tetapi haruslah orang atau badan yang punya kewenangan atau kekuasaan. Ketiga, pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Jadi sebenarnya definisi yang diungkapkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif itu sama dengan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Dengan demikian, kesimpulannya, apa itu pidana? Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dilakukan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara terhadap seseorang yang telah melanggar aturan-aturan tertentu, yaitu aturan hukum pidana. Ini pengertian dari pidana. Kata kuncinya adalah penderitaan atau nestapa, dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara terhadap orang yang melanggar aturan hukum pidana. Ini pengertian pidana.
perkembangan sanksi di dalam hukum pidana sudah mengarah kepada double track system. Apa itu double track system? Sanksi di dalam hukum pidana bukan hanya berupa pidana atau straf saja. Tetapi sanksi di dalam hukum pidana ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah pidana atau dalam bahasa Belanda disebut dengan straf, dalam bahasa Inggris disebut dengan punishment. Dan sanksi yang kedua adalah tindakan, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah maatregel dan dalam bahasa Inggris disebut dengan treatment. Jadi double track system adalah suatu sistem yang membagi sanksi dalam hukum pidana menjadi dua, yaitu pidana dan tindakan. Sekarang persoalannya adalah apa bedanya sanksi pidana dengan sanksi tindakan? Yang dua-duanya itu merupakan bentuk sanksi di dalam hukum pidana. Ya, Alfros membedakan pidana dengan tindakan tersebut. Apa itu pidana? Pidana itu ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Jadi kata kunci dari pidana adalah pengenaan penderitaan. Kemudian kata kunci yang kedua, pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Artinya ketika seseorang dijatuhi pidana, maka pidana itu memiliki makna bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu merupakan perbuatan yang tercela. Itu yang dimaksud dengan suatu pernyataan pencelaan. Jadi pidana itu mengandung dua kata kunci, yaitu berupa pengenaan penderitaan, yang kedua suatu pernyataan pencelaan. Nah sekarang kalau tindakan itu apa? Tindakan adalah suatu sanksi yang bertujuan mengenakan penderitaan, bisa mengenakan penderitaan, tapi bukan merupakan pernyataan pencelaan. Jadi orang yang dijatuhi tindakan itu bisa memang dia menderita, tetapi itu bukan merupakan pernyataan pencelaan, bukan untuk memaknai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu tercela. Contoh, pemberian electric shock pada binatang dalam suatu penelitian agar tingkah lakunya dapat diamati atau dikontrol. Jadi binatang itu dikasih aliran listrik yang kemudian untuk mengamati tingkah lakunya atau mengontrol tingkah lakunya, maka terkadang strom itu diaktifkan sehingga binatang itu terstrom. Itu merupakan penderitaan. Binatang itu akan menderita, tetapi itu bukan merupakan pernyataan pencelaan. Itu yang dicontohkan sebagai ilustrasi oleh Alfros. Sama dengan orang gila. Orang gila itu ketika ditreatment, misalnya orang gila melakukan perbuatan pidana, hakim memutus agar dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa, itu dia ditreatment. Kalau kegilaannya itu sudah sangat akut, dia seorang skizofrenia, maka bisa ditaruh alat strom pada kepalanya. Kemudian ketika dia bersikap yang aneh atau mengamuk, maka alat strom itu bisa difungsikan. Menderita enggak orang gila itu? Menderita. Akan tetapi itu bukan merupakan suatu pernyataan pencelaan. Kemudian yang kedua, bisa juga disebut sebagai tindakan kalau merupakan pernyataan pencelaan, tapi sebaliknya tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan. Misalnya apa? Teguran, peringatan, penyingkiran oleh masyarakat. Itu merupakan pernyataan pencelaan. Ketika ada seseorang melakukan perbuatan tertentu, ditegur, itu adalah pernyataan pencelaan. Itu merupakan pertanda bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya itu tercela. Sama halnya dengan peringatan.
Tetapi tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan, tidak untuk menderitakan bagi orang yang ditegur, tidak untuk menderitakan bagi orang yang diberi peringatan, tidak untuk menderitakan orang yang disingkirkan oleh masyarakat pada suatu tempat tertentu. Ya, bisa juga tindakan itu di samping tidak dimaksudkan untuk mengenakan penderitaan, juga tidak merupakan pernyataan pencelaan. Misalnya apa? Dokter gigi yang mencabut gigi pasien. Sakit kan? Menderita pasiennya, tapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan pasiennya. Merupakan pernyataan pencelaan atau tidak? Tidak. Masa dokter gigi mencabut gigi pasien itu merupakan sebuah pernyataan pencelaan? Ya tidak. Nah, di Indonesia double track system itu sudah diakomodasi. Salah satu contohnya adalah sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkoba dalam kategori tertentu. Pecandu narkoba yang dia memiliki atau menguasai narkoba dengan jumlah yang sangat kecil, tidak terbukti dia sebagai pengedar, maka oleh pengadilan itu bisa diputus, diberikan rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu bukan pidana. Itu adalah tindakan. Kenapa? Karena rehabilitasi itu tidak menderitakan bagi pelakunya. Nah, rehabilitasi itu bukan pernyataan pencelaan. Kenapa demikian? Karena orang yang dikenai rehabilitasi itu sebenarnya dia diposisikan sebagai seorang korban. Maka negara akan menyembuhkan dia dari ketergantungannya. Ini merupakan contoh sanksi tindakan. Ini implementasi dari double track system di mana sanksi dalam hukum pidana itu tidak hanya straf atau pidana, tapi juga termasuk mat, regel, atau tindakan. Ya, sekarang pemidanaan sendiri itu apa? Kalau tadi pengertian pidana, sekarang pemidanaan itu apa? Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap dalam perumusan sanksi dan tahap penjatuhan sanksi dalam hukum pidana. Dalam bahasa yang lain, Sudarto mengemukakan bahwa pemidanaan dapat bermakna pemberian pidana in abstrakto dan in concreto. Pemberian pidana in abstrakto yaitu penetapan pidana dalam tahap legislasi. Jadi ketika melakukan suatu kriminalisasi, menjadikan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, maka akan ditentukan sanksi pidananya, baik jenis maupun bobotnya. Itulah yang disebut penalisasi atau pemidanaan in abstrakto. Sementara pemberian pidana in concreto yaitu pelaksanaan pidana sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam tahap legislasi. Jadi hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa itu adalah pemidanaan in concreto. Jadi pemidanaan itu bisa diartikan dengan pemberian pidana in abstrakto dalam tahapan legislasi dan pemidanaan dalam tahap in concreto atau di dalam tahap pelaksanaan pidana. Ini pengertian dari pemidanaan. Ya, sekarang kita masuk ke teori tujuan pemidanaan. Paling tidak ada 3 teori tujuan pemidanaan yang dikenal di negara-negara Eropa kontinental. Yang pertama adalah teori absolut atau biasa disebut dengan teori pembalasan atau retributif. Teori ini dikenal pada abad ke-18 dengan pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, dan Herbert. Menurut teori absolut atau teori retributif, pembenaran penjatuhan pidana, artinya kenapa pidana itu dijatuhkan? Alasannya karena kejahatannya sendiri. Artinya apa? Orang itu dijatuhi pidana ya karena memang kejahatan yang dia lakukan. Sehingga penjatuhan pidana itu terlepas dari kegunaan yang diharapkan dari penjatuhan pidana itu.
Jadi teori absolut sama sekali tidak berpikir pidana itu dijatuhkan untuk apa sih? Tidak. Tapi semata-mata pidana itu dijatuhkan karena seseorang melakukan kejahatan. Sehingga tujuan utama dari pemidanaan adalah pembalasan. Dan di dalamnya itu tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Artinya orang melakukan kejahatan, dia dijatuhi pidana sebagai sebuah pembalasan. Pidana merupakan penderitaan sebagai tebusan karena telah dilakukan kejahatan atau dosa oleh pelakunya. Nah, berat ringannya suatu pidana karena sebagai pembalasan maka didasarkan atas teori keseimbangan atau Talion-Beckinsale. Sehingga pidana mati merupakan pidana yang mutlak menurut teori absolut yang harus dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan berencana. Kenapa? Karena pidana mati itu adalah pidana yang setimpal bagi orang yang melakukan pembunuhan berencana. Sebagai sebuah pembalasan itu merupakan suatu pidana yang setimpal. Nah, dengan demikian, teori absolut ini berorientasi ke masa lalu atau backward looking, bukan ke masa depan. Sebagai pencelaan murni dan tujuannya bukan untuk memperbaiki, bukan untuk mendidik, bukan untuk meresosialisasi pelaku, akan tetapi tujuannya semata-mata untuk menjatuhkan pembalasan kepada pelaku kejahatan. Kenapa kok disebut backward looking, berorientasi masa lalu? Karena yang dilihat adalah masa lalu. Apa yang telah dilakukan oleh pelaku di masa yang lalu. Untuk masa depan pelakunya bagaimana? Kan perlu dididik, perlu diperbaiki. Itu bukan menjadi tujuan dari teori absolut. Teori absolut hanya fokus kepada masa lalu. Nah, maka hakim itu terkadang dalam menjatuhkan pidana, teori yang dipakai adalah absolut atau retributif. Artinya hakim itu menjatuhkan pidana terhadap seseorang semata-mata karena kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di masa yang lalu. Tidak mempertimbangkan bagaimana ke depan pelakunya, bagaimana masyarakat untuk dicegah agar tidak melakukan perbuatan serupa yang dilakukan oleh pelaku. Itu nggak dipikirkan oleh teori absolut. Nah, sekarang yang kedua adalah teori relatif. Atau biasa dikenal dengan teori tujuan. Salah satu tokohnya adalah Plato. Tujuan pemidanaan menurut teori relatif adalah menimbulkan efek pencegahan atau prevensi, sehingga tidak terjadi kejahatan lagi di masa yang akan datang. Nah, pencegahan bukan merupakan tujuan akhir, akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Jadi berbeda dari teori pembalasan. Kalau teori pembalasan tujuannya semata-mata hanya membalas pelakunya karena melakukan kejahatan. Sementara teori relatif ini bukan untuk membalas, tetapi tujuannya adalah memberikan efek pencegahan di masa yang akan datang sehingga tidak terjadi kejahatan kembali. Ya, teori relatif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama teori prevensi umum atau general prevention. Yang kedua teori prevensi khusus atau special prevention. Apa itu teori prevensi umum? Menurut teori prevensi umum, penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana. Jadi pelaku dipidana tujuannya apa? Agar masyarakat tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang. Sementara teori prevensi khusus, yaitu penjatuhan pidana, bertujuan untuk mencegah penjahat dalam mengulangi kejahatan dengan cara memperbaikinya. Agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan serupa di masa yang akan datang.
Jadi kalau teori prevensi umum ditujukan kepada masyarakat agar tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan serupa, sementara teori prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar dia tidak mengulang lagi kejahatan di masa yang akan datang. Dengan demikian, menurut teori relatif atau teori tujuan, pidana ini bersifat prospektif atau melihat ke depan, forward looking, kebalikan dari teori pembalasan. Dan teori relatif ini menolak pidana mati karena tidak mendidik atau memperbaiki pelaku. Jadi teori relatif mengajarkan penjatuhan pidana itu dengan melupakan masa lalu. Gak usah dipikirkan kejahatan yang telah terjadi. Tapi yang perlu dipikirkan adalah ke depannya. Bagaimana pelaku menjadi baik, bagaimana masyarakat tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh pelakunya. Maka melihatnya pada forward, melihatnya ke depan, tidak melihat kepada ke belakang. Ini teori relatif atau teori tujuan. Nah, terkadang hakim dalam penjatuhan pidana juga menggunakan teori relatif. Ya, coba Anda sekali-kali baca putusan pengadilan. Umumnya itu ada teori yang digunakan. Sekalipun tidak menyebut teori apa, tetapi hakim akan membuat sebuah pertimbangan tertentu sebagai alasan penjatuhan pidana. Misalnya, menimbang terhadap terdakwa perlu untuk diperbaiki agar ke depan tidak lagi mengulangi perbuatan serupa. Oh, berarti hakim dalam penjatuhan pidana menggunakan teori relatif atau teori tujuan. Ya, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah teori penyatuan atau teori gabungan. Salah satu tokohnya adalah Grotius. Teori ini merupakan kombinasi antara teori absolut dengan teori relatif. Menurut teori penyatuan atau gabungan, tujuan pemidanaan selain sebagai balasan bagi pelaku kejahatan, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Dengan demikian, teori ini menitik beratkan kepada pembalasan, namun sifat pembalasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Jadi tetap melihat kepada masa lalu, artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sekaligus melihat kepada masa depan terkait dengan bagaimana ke depan masyarakat ini bisa terlindungi. Apa dasar pemikirannya? Penderitaan merupakan hal yang wajar ditanggung oleh pelaku kejahatan sebagai pembalasan atas perbuatannya. Ketika dijatuhkan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena dia melakukan kejahatan, maka dia harus menanggung akibatnya. Ya, ini berarti teori absolut. Tapi selain pembalasan, dalam pemidanaan perlu dipertimbangkan pembelajaran dan rasa takut yang dimunculkan oleh penjatuhan pidana terhadap semua orang dan juga terhadap pelakunya. Kalau terhadap semua orang ini berarti prevensi umum atau general prevention. Kalau kepada pelakunya berarti prevensi khusus atau special prevention. Sehingga pemidanaan dapat mencapai tujuan untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Sekalipun penderitaan itu adalah wajar ditimpakan pada orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi tetap perlu dipertimbangkan pembelajaran dan rasa takut bagi masyarakat dan pelakunya agar ke depan tidak ada perbuatan serupa yang dilakukan baik oleh pelakunya sendiri maupun oleh masyarakat pada umumnya. Ini dasar pemikiran teori penyatuan atau teori gabungan. Jadi melihat masa lalu juga melihat pada masa depan. Nah, hakim terkadang juga menggunakan teori gabungan. Jadi dalam pertimbangannya hakim bisa menyatakan terhadap pelaku atas kejahatan yang dilakukan maka perlu dijatuhi pidana yang setimpal. Ini berarti teori absolut. Pelaku perlu diberikan pendidikan atas perbuatan yang dilakukan melalui
pidana. Ini berarti teori relatif atau tujuan. Sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana itu menggunakan teori penyatuan atau gabungan. Ya, bagaimana pemilahan terhadap prioritas penggunaan pidana? Karena kan teori gabungan menggunakan teori absolut juga menggunakan teori relatif. Maka bagaimana prioritas pemilahannya? Terhadap tindak pidana yang berat, maka dapat diutamakan pemidanaan yang mengandung unsur pembalasan dan prevensi umum. Menurut teori gabungan atau penyatuan, ketika ada suatu tindak pidana yang berat, maka hakim mestinya mengutamakan untuk menggunakan teori pembalasan dan menekankan kepada prevensi umum. Membalas pelakunya juga memberikan pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan serupa. Sementara dalam tindak pidana yang ringan, maka mestinya tujuan pidana yang lebih ditekankan adalah pada pribadi pelaku agar diresosialisasi atau dia dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk bisa hidup normal. Tentunya setelah melalui pendidikan. Nah, pendidikan itu melalui lembaga pemasyarakatan. Jadi menurut teori gabungan, nah, prioritas kalau serious crimes, kejahatan-kejahatan serius, maka titik tekannya pada pembalasan dan prevensi umum. Tapi kalau bukan merupakan serious crimes, hanya merupakan tindak pidana yang ringan saja, maka prioritas atau penekanannya lebih kepada pribadi pelaku agar ke depan tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Ya, bagaimana dengan rancangan KUHP? Ya, para penyusun RUU KUHP menggunakan konsep monodualistik atau dader strafrecht. Dad itu adalah perbuatan, dader itu pelaku perbuatan. Jadi hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan dan pelaku perbuatan. Itulah yang disebut dengan konsep monodualistik. Di dalam pasal 51 RUU KUHP versi September 2019, ini versi terakhir yang sekarang sedang digunakan oleh pemerintah dan DPR untuk membahas. Kabarnya untuk buku ke-1 sudah disepakati oleh pemerintah bersama dengan DPR, sekarang tinggal pembahasan buku kedua. Nah, pasal 51 ini masuk dalam buku ke-1 tentang aturan umum. Sehingga ya kemungkinan besar ini akan disahkan menjadi KUHP. Nah, pasal 51 RUU KUHP menyebutkan adanya tujuan pemidanaan. Ini yang tidak ada di dalam KUHP. Apa tujuan pemidanaan? Yang pertama, pemidanaan itu bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Ini berarti dat strafrecht, menekankan pada perbuatannya. Jadi kenapa dijatuhi pidana orang itu? Ya agar masyarakat bisa terlindungi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Ya berarti dat strafrecht. Tujuan yang kedua adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Ini penekanannya pada mana? Perlindungan terhadap dader, terhadap pelakunya. Agar terpidana itu bisa hidup bermasyarakat kembali. Dengan dilakukan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan atau di tempat yang lain. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai di dalam masyarakat. Berarti penekanannya pada dat strafrecht, pada perbuatannya yang menjadikan tidak seimbang kehidupan di dalam masyarakat. Kan ada korban, ada pelaku, menjadi tidak seimbang. Yang satu dirugikan, satu diuntungkan. Maka dengan adanya pidana, ini agar tercipta lagi keseimbangan di dalam hidup
bermasyarakat. Berarti dat strafrecht. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Ini penekanannya pada dader. Jadi pemidanaan itu dimaksudkan agar pelaku itu menyesal. Ketika dia sudah dipidana, dia tidak akan lagi terbayang-bayang oleh perbuatan dia di masa yang lalu. Kenapa? Karena dia sudah dibalas dengan pidana. Sehingga dia akan terbebas dari rasa bersalah. Itu penting karena kalau tidak, maka dia akan terus dihantui oleh masa lalunya. Nah, tapi kalau sudah dihukum, maka dia sudah tenang, sudah impas. Saya bersalah, saya sudah dibalas. Kemudian di pasal 52 disebutkan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Jadi bukan untuk merendahkan martabat manusia, maka tidak boleh ada penghukuman yang itu merendahkan martabat manusia. Ini berarti apa? Penekanannya pada dader strafrecht. Penekanannya pada pelaku perbuatan. Nah, ini adalah konsep monodualistik yang dibangun oleh RUU KUHP yang secara seimbang menekankan antara dat perbuatan dan juga dader atau pelaku. Jadi seimbang antara memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan juga perlindungan terhadap pelaku. Ini konsep monodualistik atau dua dalam satu kesatuan. Ya, sekarang kita lanjut ke retributive justice versus restorative justice. Penjatuhan pidana itu untuk memberikan keadilan. Ya, keadilan dalam penjatuhan pidana selama ini adalah retributive justice. Apa itu retributive justice? Pemidanaan untuk tujuan keadilan yang bersifat pembalasan yang seimbang dengan perbuatan pelaku. Selama ini namanya pidana ya untuk pembalasan. Retributif. Orang yang bersalah, dia harus dibalas. Itulah keadilan. Kalau orang bersalah tidak dijatuhi hukuman, maka berarti tidak ada keadilan. Nah, sekarang retributive justice ini perlahan bergeser ke restoratif justice atau keadilan yang merestorasi. Apa artinya? Pelaku harus mengembalikan kepada kondisi semula karena keadilan bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelakunya. Jadi pelaku itu tidak cukup dijatuhi sanksi, tapi dia harus mengembalikan kondisi seperti semula. Kalau dia mengakibatkan kerusakan barang, dia harus perbaiki barang itu. Kalau dia mengakibatkan orang luka, dia harus kembalikan orang itu menjadi normal lagi. Dia harus menanggung biaya pengobatan. Itu restoratif justice. Makanya ada gagasan mediasi penal atau adanya mediasi di dalam hukum pidana. Yang sekarang ini hanya ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, sebenarnya ada juga di dalam konteks hak cipta. Pelanggaran hak cipta. Tapi ini yang secara komprehensif dijelaskan kalau pelanggaran hak cipta itu kan delik aduan. Nah, kalau ini bukan. Ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketika pelaku kejahatan itu seorang anak, maka aparat penegak hukum wajib mengupayakan untuk dilakukan diversi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kecuali perbuatannya itu sangat serius dengan kategori yang dulu pernah saya sampaikan dan pelakunya itu bukanlah seorang residivis. Maka wajib diupayakan diversi. Ya, diversi itu adalah mediasi. Karena apa? Di dalam diversi, penyelesaian perkara di luar pengadilan itu harus melibatkan pihak pelaku, pihak korban, juga bisa melibatkan masyarakat. Nah, ini restoratif justice. Nah, makanya dengan adanya paradigma keadilan restorasi ini atau keadilan restoratif ini, ada gagasan untuk diterapkan
mediasi penal atau perdamaian di dalam hukum pidana. Sehingga tidak semua perkara nanti sampai pengadilan berakhir pada pidana yang prima donanya sampai dengan sekarang adalah pidana penjara. Sehingga mengakibatkan terjadinya overkapasitas. Tapi yang lebih ditekankan adalah sudah selesai. Kapan selesainya? Kalau pelaku sudah bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi seperti semula, seperti sebelum terjadinya kejahatan. Dan dimaafkan oleh korban karena sudah dipulihkan kembali oleh pelaku yang bertanggung jawab. Ini pergeseran paradigma dari retributive justice menuju restoratif justice. Nah, sebenarnya dalam perkara KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu akan lebih cocok kalau diterapkan mediasi penal dibanding dengan pemidanaan. Suami melakukan kekerasan terhadap istri akan lebih pas kalau diselesaikan melalui mediasi, sehingga perkawinan mereka tidak berakhir. Tetapi kalau menurut peraturan Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada opsi mediasi penal. Jadi penyelesaian di pengadilan, kalau suami melakukan KDRT, ya dia akan dipenjara. Kalau suami sudah penjara, maka istri dan keluarganya akan menjadi korban untuk yang kedua kalinya. Kenapa? Karena dia akan kehilangan sumber nafkah keluarga misalnya. Itu akan menjadi korban untuk yang kedua kalinya. Maka jarang ada seorang istri, ada anak yang dia mengadukan kekerasan yang dilakukan oleh seorang kepala keluarga kepada aparat penegak hukum. Kenapa? Karena takut akan berakhir perkawinannya sehingga dia tidak akan mendapatkan nafkah lagi dari kepala keluarga itu. Padahal sebenarnya korbannya itu masih mencintai, tapi hanya mendapatkan perlakuan kasar daripada nanti divorce atau bercerai, maka lebih baik ditahan saja. Makanya yang lebih penting adalah adanya penyelesaian perkara itu melalui mediasi, bukan melalui pengadilan. Tapi sampai sekarang itu belum diakomodasi oleh Undang-Undang PKDRT.